Saudara, di wilayah DKI Jakarta terdapat ribuan pelaku usaha kecil menengah yang setiap harinya bergelut dengan ketatnya persaingan demi kelangsungan hidupnya. Kondisi demikian membuat para pelaku UKM sulit untuk mengembangkan usahanya. Padahal UKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Dan untuk mengupas lebih jauh tentang kondisi UKM, saat ini telah hadir pengamat ekonomi Bapak Sukri Ilyas SEMM dalam Dialog Metropolitan malam ini. Selamat malam Pak Sukri. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Iya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir ke studio kami dan juga berbincang-bincang dengan kami untuk topik yang sangat sedang banyak dibicarakan juga ya Pak ya, ini mengenai koperasi dan UKM. Kalau kita berbicara tentang UKM, usaha kecil menengah, itu yang terlintas di pikiran kita pasti adalah sulitnya pemodalan. Diberikannya modal bagi pelaku-pelaku UKM. Bagaimana menurut Bapak? Ya betul. Karena perbankan itu baik bank komersil maupun bank pemerintah, bank swasta itu sangat sulit untuk memberikan kredit pada usaha kecil ini. Kenapa? Karena mereka itu tidak mau melayani kredit yang dalam jumlah kecil, artinya dari 1 juta sampai 50 juta itu. Kenapa? Karena biaya administrasinya mereka anggap melayani kredit yang 10 juta dengan 1 miliar itu sama besarnya. Yang kedua, para bank-bank komersial ini selalu memerlukan jaminan untuk meminjam uang kepada usaha kecil menengah ini. Sedangkan usaha kecil kerakyatan ini tidak punya jaminan apa-apa. Oleh sebab itu sebetulnya diperlukan suatu kebijakan oleh pemerintah bagaimana mencarikan solusi terhadap permodalan usaha kecil ini. Ya, hal itu kan mungkin jadi membuat sepertinya UKM ini dianaktirikan, Pak. Bank-bank itu hanya memberikan peluang dan modal kerja bagi pengusaha-pengusaha besar. Ya, pengusaha-pengusaha besar itu memang mereka punya agunan ya, punya jaminan atau kolateral yang memenuhi syarat perbankan. Nah, perbankan ini punya syarat-syarat begitu karena mereka juga diawasi oleh Bank Indonesia kalau terjadi kredit macet gitu. Padahal usaha kecil ini kalau dia utang itu jarang yang nggak bayar karena mereka merasa berdosa kalau nggak bayar itu. Yang kedua, kalau toh mereka pinjam 10 juta sampai 50 juta itu tidak mungkin akan dibawanya lari kabur ke luar negeri gitu. Sedangkan yang jumlahnya puluhan miliar itu walaupun punya agunan segala macam, satu ketika dia bisa bawa kabur uang itu dan nggak bisa diapa-apain. Nah, disinilah diperlukan satu kebijakan oleh pemerintah untuk memberikan satu fasilitas yang cukup dan mudah untuk pengembangan usaha kecil kerakyatan ini. Selain dalam hal agunan, Pak, mungkin ada hal lain yang membuat sulitnya bank-bank itu percaya kepada usaha kecil menengah dalam hal pemberian modal. Ya, mestinya kan usaha kecil ini, kerakyatan ini kan sulit juga ya. Kalau bank-bank ini kan perlu proposal, ya perlu bisnis plan yang jelas, apa targetnya, berapa profit oriented yang dia harapkan gitu. Sedangkan kerakyatan ini yang bangsa pedagang-pedagang kecil ini tak sepunya kemampuan, dia nggak perlu yang butuh-butuh. Mereka cukup yang realistis, yang konkret. Mereka pinjam 10 juta, nanti bulan depan atau 1 bulan saya ansur berapa gitu. Sebab inilah usaha saya. Lihatlah, nggak percaya, saya usaha di pinggir jalan, di tempat-tempat kaki lima gitu. Kemudian kalau ada punya industri kecil-kecilan juga. Gitu. Itulah yang mereka punyai. Ya, apakah semua bank memberlakukan hal yang sama, Pak, bagi pelaku-pelaku UKM ini? Saya pikir hampir semua bank memperlakukan seperti itu. Bank pemerintah? Bank pemerintah juga begitu. Cerita aja bank pemerintah menyalurkan ke UKM kalau dalam jumlah yang sampai 10 sampai 50 juta itu nggak akan dia layani. Percaya, kita boleh cek lah ke bank-bank itu. Untuk hal yang kecil seperti itu, pinjaman kecil seperti itu, mereka juga tidak memberikan agunan ya, Pak ya? Mereka juga harus beri agunan. Kalau dilayani harus ada agunan. Jadi itu mungkin satu hal yang membuat mereka sulit
sulit untuk mendapatkan pinjaman karena mereka juga tidak punya Tidak punya agunan. Iya. Baik. Menurut Bapak apa nih yang harus dilakukan pemerintah? Nah, sekarang sebetulnya kan dari kantor Menteri Negara Koperasi ini ada semacam bantuan perkuatan ya. Bantuan perkuatan itu berupa bantuan dana bergulir kepada setiap koperasi. Nah, koperasi yang diberikan itu seluruh Indonesia itu anggarannya juga tidak mencukupi. Artinya kalau dia memberikan dana itu disebut dana bergulir ya. Dana bergulir itu diberikan seharusnya ke koperasi simpan pinjam. Jadi setiap kecamatan didirikan koperasi simpan pinjam dan didroplah uang ke sana untuk diberikan ke usaha kecil menengah ini. Nah, sedangkan itu tidak diberikan secara merata kepada setiap kecamatan. Berapa kecamatan di seluruh Jakarta ini kalau sampai ke kelurahan dirikan suatu koperasi simpan pinjam, kemudian diberikan dana bergulir nggak banyak-banyak, saling 200 juta lah setiap kecamatan. Dan itu bergulir ya. Bergulir itu dalam artian kalau dipinjamkan hari ini kepada si A, katakanlah 1 juta, 2 juta, dia ansur setiap hari, ansurannya itu bisa juga dipinjamkan lagi kepada yang lain gitu. Sehingga turnover-nya semakin tinggi gitu. Tapi ini kan tidak dilakukan secara